Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Azizah dari Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan fisika dengan keperawatan. Simak ya video berikut ini. Biomekanik. Biomekanika merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yakni penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas tersebut. Penerapan biomekanik dalam lingkup kesehatan di dalam fisika keperawatan membahas 2 bidang, yaitu 1. Bidang kedokteran, 2. Bidang fisika. Fisika kedokteran berperan dalam bidang 1. Untuk menentukan fungsi tubuh yang meliputi kesehatan dan penyakit yang dikenal dengan faal fisika. 2. Meliputi pengetahuan tentang benda atau alat yang dipergunakan dalam keperawatan seperti alat ultrasonik, laser, dan radiasi. Biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Listrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia ada beberapa macam. 1. Sistem saraf dan neuron. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri di antaranya otak, medula spinalis, dan perifer. Sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar, sehingga pengontrolan sistem ini dilakukan dengan tidak sadar, yakni bekerja secara sendiri-sendiri. 2. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ini merupakan suatu modal potensial listrik saat istirahat, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran 2 kutub. 3. Kelistrikan saraf. Dalam bidang neuroanatomi akan dibicarakan kecepatan impuls serat saraf. Serat saraf yang berdiameter yang besar mempunyai kemampuan menghantarkan impuls lebih cepat daripada serat saraf yang mempunyai diameter yang kecil. Kelistrikan otot jantung. Mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet sekitar jantung disebabkan adanya aliran listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Pencatatan medan magnet disebut magnetoksidiogram. Lisan medan magnet sekitar jantung adalah sekitar 5 kali 10 pangkat min 11 Tesla atau sekitar 10 kali 10 pangkat 8 medan magnet bumi. 5. Elektroda. Untuk mengukur potensial aksi secara baik dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Bahan yang dipakai sebagai elektroda adalah perak dan tembaga. Selanjutnya, biofluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida mencakup zat cair, air, dan gas. Fluida ini dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Aliran fluida. Aliran fluida dikategorikan 1. Aliran laminar. Aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan, sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton. 2. Aliran turbulen. Aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Dalam keadaan aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata di seluruh fluida, sehingga menghasilkan kerugian-kerugian aliran. 3. Aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar.
Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optik fisik. Fokus utama di biom optik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. 1. Sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. 2. Mata memfokuskan bayangan pada retina. 3. Korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Optik geometri dan optik fisik. Optik geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optik geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabarannya yang linear. Sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, dan pembesaran subjek lebih sederhana. 2. Optik fisik. Optik fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisik mampu menjelaskan gejala cahaya seperti disperse atau penyebaran cahaya, interferensi atau penyebaran gelombang, dan polarisasi atau getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optik geometri. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek. Pada saat mata melihat jauh, maka tidak terjadi akomodasi. Semakin dekat benda yang kita lihat, maka semakin besar pula daya akomodasinya. Daya akomodasi ini bergantung pada usia. Semakin tua, maka daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan kekenyalan lensa atau elastisitas lensa semakin berkurang. Korelasi antara jarak titik dekat dengan berbagai usia. Bagian mata. Kornea merupakan lapisan terluas dari mata yang bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata, serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Kornea mata memiliki fungsi menerima cahaya dari sumber cahaya, serta meneruskannya ke dalam bagian mata yang akan lebih dalam dan akan berakhir di retina. 2. Aqueous humor merupakan cairan kornea dari lensa mata, berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. 3. Lensa kristalin. Lensa mata yang berperan penting mengatur letak bayangan agar tepat jatuh di bintik kuning. Lensa mata memiliki fungsi untuk memfokuskan serta meneruskan cahaya yang akan masuk ke mata supaya jatuh tepat di retina. 4. Iris. Selaput yang membentuk celah lingkaran di tengah-tengahnya. Iris memberikan warna pada mata dan berfungsi untuk mengatur besar kecil pupil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. Iris terletak pada tengah-tengah bola mata yang ada di belakang kornea. Pupil, celah yang dibentuk oleh iris berfungsi sebagai tempat masuk cahaya. Pupil memiliki fungsi untuk dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. 6. Otot mata. Otot yang menyangga lensa kristalin dan mengatur besar kecilnya lensa. 7. Vitreous humor, cairan bening yang mengisi rongga mata. Fungsinya adalah meneruskan cahaya dari lensa ke retina. 8. Retina, lapisan pada dinding belakang bola mata tempat bayangan dibentuk. Retina atau yang biasa disebut dengan selaput jala merupakan bagian yang cukup peka terhadap cahaya dan khususnya pada bintik kuning. Pada retina ini berfungsi menangkap serta meneruskan cahaya dari lensa hingga ke saraf mata. 9. Bintik kuning, lengkungan pada retina yang merupakan bagian yang paling peka pada retina. 10. Syaraf optik, penerus rangsang cahaya dari retina ke otak. Saraf mata ataupun yang biasa disebut dengan saraf optik ini memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Bunyi akustik. Definisi. Bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai partikel perpindahan zat. Gelombang bunyi dan kecepatan. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada gas, zat cair, atau zat padat yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Gelombang bunyi dapat menjalar secara transversal atau longitudinal. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contoh sumber bunyi yaitu pembakaran minyak dalam bensin, instrumen musik, gerakan dahan pohon, lonceng, garpu tala, dan sebagainya. Syarat terjadinya bunyi yaitu 1. Ada sumber bunyi yang bergetar. 2. Ada zat perantara. 3. Getaran mempunyai frekuensi tertentu. 4. Indera pendengar dalam keadaan baik.
Mendeteksi bunyi dengan mengkonversikan gelombang bunyi untuk vibrasi sehingga dapat dianalisa frekuensi dan intensitasnya. Perlu alat mikrofon dan telinga manusia. Mikrofon merupakan transducer yang memberi respon terhadap tekanan bunyi dan menghasilkan isyarat atau sinyal listrik. Pengelompokan bunyi menurut frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik. Bunyi ini tidak dapat didengar telinga manusia, tetapi dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Bunyi audiosonik. Bunyi audio merupakan bunyi yang tepat didengar manusia, dan bunyi ultrasonik. Ultrasonik dalam bidang kedokteran. Ultrasonik dihasilkan oleh magnet listrik dan kristal piezoelektrik dengan frekuensi di atas 20.000. Medan listrik datang feromagnet dilingkari kawat, kemudian dialiri listrik yang akan menghasilkan ultrasonik. Piezoelektrik. Bila kristal piezoelektrik dialiri tekanan listrik, maka akan mengakibatkan landakan kristal mengalami vibrasi dan akan menimbulkan frekuensi ultra dan frekuensi daya ultrasonik. Penggunaan dalam bidang kedokteran sebagai pelengkap diagnosis EEG atau tumor otak, penyakit mata, lokasi yang di dalam dari bola mata, apakah lensa atau kornea apakue, tumor retina, informasi struktur organ, deteksi kehamilan, kelainan uterus, informasi tentang jantung, dan sebagainya. Pengobatan, menghancurkan jaringan kanker, pengobatan Parkinson, pengobatan Meniere. Suara merupakan modulasi udara keluar dari dalam tubuh. Mekanisme pembentukan suara mulai paru-paru, pita suara, mulut, dan sedikit hidung. Alat pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara, kemudian diubah menjadi pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Dibagi menjadi telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Spesialisasi dalam pendengaran telinga. Otologis, yaitu dokter ahli telinga dan pendengaran. Otolaryngologis, ahli penyakit telinga. ENT spesialis, dokter ahli THT. Audiologis, bukan dokter tetapi ahli mengukur respon pendengaran. Bising. Bising ialah bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam maupun buatan dan dapat membantu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif. Termofisika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari temperatur, panas, dan pertukaran energi beserta perubahannya dan hubungannya antara sifat-sifat fisis materi. Energi muncul dalam berbagai macam bentuk seperti energi listrik, energi magnet, energi yang digunakan untuk memanaskan air, energi untuk memindahkan objek, dan lain-lain. Dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi antara panas dan udara ini dikenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Apakah yang dimaksud sistem dan lingkungan dalam termodinamika? Teman-teman tahu tidak apa itu sistem, apa itu lingkungan? Jadi, sistem yaitu objek ataupun benda yang menjadi bahan pengamatan dalam termodinamika. Lingkungan dalam termodinamika adalah tempat ataupun posisi di mana suatu sistem itu berada. Usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya bergantung pada proses-proses dalam termodinamika, di antaranya proses isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Aplikasi termodinamika. Dalam bidang farmasi diterapkan hukum termodinamika 2. Penggunaan energi panas dalam pengobatan, misalnya diagnostik termografi untuk mendeteksi temperatur permukaan kulit, termografi dengan prinsip fotokonduktivitas dengan menggunakan kamera inframerah, pembuatan emulsi dengan bantuan emulsitor, prinsipnya dengan bantuan emulsitor untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya, pada pembuatan emulsi dari campuran balsam baru dengan oleosamin. EKG tubuh manusia memiliki potensial listrik dan di jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Suhu dan termometer. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Prinsip dasar dari alat ukur ini ialah fenomena pemuaian yang merupakan indeks temperatur. Contoh, termometer air raksa dan termometer alkohol. Air raksa dipergunakan sebagai pengisi termometer karena air raksa mempunyai keunggulan. 1. Air raksa penghantar panas yang baik. 2. Pemuaiannya teratur. 3. Tidak didihnya tinggi. 4. Warnanya mengkilap. 5. Tidak membasahi dinding.
Sedangkan kelebihan alkohol: 1. Titik bekunya rendah. 2. Harganya murah. 3. Pemuaiannya 6 kali lebih besar daripada air raksa sehingga pengukurannya mudah diamati. Metode yang dipakai untuk transfer energi panas untuk pengobatan dapat berupa: 1. Kantong air panas atau botol berisi air panas. Cara ini sangat efisien dalam pengobatan penderita nyeri, misalnya nyeri pada daerah sekitar abdomen. 2. Handuk panas. Pengobatan ini dilakukan pada daerah otot yang sakit, misalnya spasme atau kesekian otot, fase akut poliomyelitis. 3. Mandi uap. Hanya dinyatakan sebagai penyegar atau dikatakan mempunyai efek relaksasi otot. 4. Lumpur panas. Dapat mengkonduksikan panas ke dalam jaringan serta dapat pula mencegah kehilangan panas tubuh. 5. Workspace. Dengan cara ini sangat efisien untuk mentransfer panas pada tungkai bawah, terutama pada orang tua. Caranya, letakkan wok di dalam bak dan dipanaskan sampai temperatur 115 derajat sampai 120 derajat Fahrenheit. Lama merendam kaki berkisar antara 30 menit sampai 1 jam. 6. Electric edge. Caranya dengan melingkari kawat elemen panas yang dibungkus asbes atau plastik. Untuk amannya dilengkapi dengan termostat. 6 metode konduksi tersebut dapat melakukan pengobatan terhadap penyakit neuritis, trans, kondusio, pilautas, Tourette. Metode 1-6 dapat dilakukan terhadap pengobatan. 8 prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat kesehatan atau keperawatan. Definisi alat kesehatan. Alat kesehatan atau alkes adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur yang memperbaiki fungsi tubuh. Penggolongan alat-alat kesehatan. Penggolongan alat kesehatan terdiri atas: 1. Fungsinya, medis dan non-medis. 2. Sifat pemakaiannya, habis pakai dan terus-menerus. 3. Kegunaannya, THT, opsi, bedah, dan lain-lain. 4. Umur peralatan. Disposable. Alat penyusutan kurang dari 5 tahun, seperti alat lab. Alat penyusutan lebih dari 5 tahun, seperti RO, alat sterilisasi, dan film. 5. Menurut bentuknya, alat kecil, seperti jarum dan alat bedah. Alat perlengkapan rumah sakit, seperti meja. Alat laboratorium, seperti gelas ukur. Alat radiologi, seperti scanner. Peralatan kesehatan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu peralatan elektronika, peralatan dari bahan baku logam, peralatan dari bahan baku gelas, dan peralatan bahan baku karat atau plastik. Pengertian perawatan alat: melaksanakan pemeliharaan peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara membersihkan, mendesinfeksi, atau mensterilkan serta menyimpannya. Tujuan: menyiapkan peralatan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai, mencegah peralatan cepat rusak, mencegah terjadinya infeksi silang. Pemeliharaan peralatan dari logam. Perawatan macam-macam alat kesehatan. 1. Perawatan alat-alat elektronika. Perawatan alat elektronika sangat pekat terhadap guncangan, sehingga perlu dihindari dari guncangan. Hindari peralatan dari medan magnet yang kuat agar sensitivitas meter tidak berubah. Alat-alat elektronika tidak tahan pada suhu di atas 25 derajat Celcius, sehingga pada waktu penggunaan suhu ruangan sebaiknya berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, rata-rata pada temperatur 21 derajat Celcius. 2. Perawatan alat dari bahan baku logam. Alat-alat yang terbuat dari logam, misalnya besi, tembaga, maupun aluminium, sering terjadi karatan. Untuk menghindari hal tersebut, maka alat-alat tersebut harus disimpan pada tempat yang mempunyai temperatur tinggi dan lingkungan yang kering. Kalau perlu, memakai bahan silikon sebagai penyerap uap air. Sebelum disimpan, alat tersebut harus bebas dari kotoran, debu, maupun air yang melekat. Kemudian diolesi dengan minyak oli, minyak rem, atau parafin cair. Perawatan alat dari bahan baku karet. Sarung tangan dari karet sudah sekali meleleh atau melengket apabila disimpan terlalu lama. Untuk menghindari kerusakan dari bahan karet, sebelum melakukan penyimpanan, mula-mula bersihkan kotoran darah atau cairan obat dengan cara mencuci dengan sabun, kemudian dikeringkan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau hembusan udara hangat. Setelah itu, taburi pada seluruh permukaan karet. Sterilisasi. Suatu proses di mana kegiatan ini bertujuan untuk membebaskan alat ataupun bahan dari berbagai macam mikroorganisme. Tujuannya untuk membebaskan alat-alat dari kuman atau bakteri dari kehidupan mikroorganisme patogen dan sporanya. 2. Untuk mencegah terjadinya infeksi silang dan penularan penyakit dari seseorang ke orang lain atau nosokonnial. 3. Memelihara
Penerapan konsep dasar pada ilmu fisika untuk ilmu kesehatan yaitu aplikasi pengukuran dan besaran pada ilmu kesehatan untuk mengukur temperatur tubuh, tinggi badan, detak jantung, denyut aliran darah. Pengukuran kecil yaitu skala terkecil yang ditunjukkan pada alat ukur. Batas toleransi pengukuran ketidakpastian. Aplikasi besaran vektor pada ilmu kesehatan. Besaran vektor suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya, mendorong teman terjatuh dan terhempas. Luka penanganan besaran vektor beda dengan besaran skalar. Penjumlahan besaran skalar cukup dengan menjumlahkan angka-angka dari besaran tersebut. Besaran fisika pada ilmu kesehatan. Kimia kesehatan, berat badan kilogram, temperatur tubuh derajat Celcius, cm Cb untuk volume cairan yang akan disuntikkan ke dalam tubuh. Contoh besaran skalar, pengukuran volume darah bila pada PMI terdapat 3 bungkus darah dengan volume masing-masing 200 ml, maka jumlah total volume darah adalah 600 ml. Perawat mendorong stretcher atau untuk memindahkan pasien dari kamar satu ke 2, butuh gaya yang besar yang dilakukan 2 orang perawat. Agar dorongan besar kedua perawat mendorong stretcher ke arah yang sama. Tekanan untuk menjelaskan tekanan tubuh pada manusia. Tekanan dalam dunia medis milimeter merkuri atau disingkat dengan mmHg. Tekanan atmosfer lingkungan kita sekitar 760 mmHg. Atmosfer mempunyai tekanan sebesar 1 atm. Jadi 1 atm sama dengan 760 mmHg. Ada keadaan tertentu di mana tubuh memiliki tekanan relatif lebih kecil dari tekanan atmosfer atau bernilai negatif. Bernafas atau menarik nafas, tekanan di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara luar atau atmosfer udara dapat mengalir ke dalam paru-paru. Minuman dengan sedotan, tekanan dalam mulut lebih kecil dari tekanan atmosfer di sekitar gelas. Air mengalir ke mulut. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Tekanan dalam kandung kemih adalah akibat adanya akumulasi atau pertambahan terus-menerus volume air kencing atau urin. Orang dewasa volume maksimal 500 ml dengan tekanan rata-rata 30 cm H2O. Kapan sensasi terjadi, tekanan bisa sampai 100 cm H2O. Tekanan dalam kandung kemih dapat diukur dengan kateter yang dilengkapi dengan sensor. Tekanan kandung kemih dapat bertambah saat batuk, duduk, dan dalam keadaan tegang. Khusus wanita hamil, tekanan bertambah dengan bertambahnya berat janin yang dikandung, sering buang air kecil.